terima dari mereka sepenuh bumi menjadi emas kalau mereka mau menebus supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Jadi di sini Allah mengatakan seandainya orang atau orang kafir itu punya emas sebesar bumi dan isinya, ya, itu kalau mau dipakai untuk menebus tidak akan diterima oleh Allah. Ya, ini tentu sebuah pengandaian atau perumpamaan, ya. Karena tidak mungkin ada orang punya emas kok sebesar bumi, tidak mungkin, ya. Kita itu kalau punya emas paling berapa, Pak, ya? Ibu-ibu kalau punya emas paling berapa, Bu, beratnya? Paling sekitar 70 kilo, 80 kilo, ya. Lah, ya. Saya 60 kilo, ya. Jadi tidak mungkin orang kok punya emas sebesar bumi. Cuman di situ Allah menegaskan secara tidak langsung, Allah menegaskan bahwa nilai iman itu lebih mahal dari emas sebesar bumi, ya. Karena apa? Karena yang bisa menebus yang bisa menebus orang itu dari azab Allah, dari neraka jahanam, hanya iman, ya kan? Yang bisa menebus, menyelamatkan orang dari azab neraka jahanam hanya iman. Maka berarti nilai iman lebih mahal, lebih bernilai dari emas sebesar bumi. Maksudnya seperti itu, ya. Maka kita dengan mengetahui hakikat seperti itu, kita merasa betul-betul menjadi orang yang sangat beruntung, ya, bersyukur sekali kepada Allah telah diberi sesuatu yang jauh lebih mahal, ya. Yang semua yang ada di muka bumi ini hanya remeh-temeh saja, ya, hanya remeh-temeh. Sehingga kalau kita tidak diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang lain, kita tidak merasa kecewa, ya. Tidak kecewa, tidak kecil hati, tidak bersedih, Pak, ya. Karena sudah diberi yang lebih mahal, yang lebih bernilai. Kalau nggak dikasih yang remeh-temeh, kita nggak apa-apa, Pak, ya. Wong sudah dikasih yang, ya, sudah dikasih yang sangat mahal, yang tidak bernilai. Kalau tidak dikasih yang remeh-temeh itu kita tidak kecil hati, ya. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya, kepada ahli baitnya, dan kepada para penerus perjuangannya yang istiqomah sampai akhir zaman. Baiklah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas muhasabah, ya. Muhasabah itu kalau bahasa kita introspeksi atau menghitung-hitung diri, Pak, ya. Menghitung-hitung diri, kira-kira amal kebaikan saya dengan amal kejelekan saya mana lebih banyak. Kalau mungkin kita merasa amal kebaikan kita lebih banyak, tapi apakah amal kebaikan kita itu diterima, ya, itu namanya introspeksi, ya. Mikir-mikir seperti itu, ya. Maka kalau orang selalu berpikir seperti itu, nanti ketika dihisab di hadapan Allah, insya Allah hisabnya akan tergolong atau
orang yang termasuk hisabnya hisab yang ringan. Karena hisab itu di dalam Al-Quran itu ada dua macam ya. Ada orang yang hisabnya hisab yang ringan, dan ada yang hisabnya hisab yang berat ya. Hisab yang ringan cirinya apa? Kata Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW mengatakan ya, man husiba faqad ahlaka, barang siapa yang dihisab oleh Allah dia akan celaka. Maka Aisyah heran, ya Rasulullah, kenapa kok kalau barang siapa yang dihisab oleh Allah akan celaka? Bukankah Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Maksudnya gimana ya Rasulullah? Kan ada di dalam Al-Quran Allah mengatakan ada orang yang diberikan hisab yang ringan. Kok jenengan tadi mengatakan setiap orang yang dihisab pasti celaka? Maka kata Rasulullah, adapun hisab yang ringan itu adalah illal ardi. Hisab yang ringan itu cuman diperlihatkan sekilas. Buku catatannya cuman diperlihatkan sekilas saja. Setelah sekilas diakui betul begini kamu berbuat, nggih ya Allah, lanjut lagi halaman berikutnya gitu. Betul kamu berbuat begini, nggih ya Allah, lanjut halaman berikutnya. Jadi cepat. Ini hisab yang ringan kata Rasulullah. Illal arad itu artinya diperlihatkan saja. Setelah itu kemudian dilewatkan. Jadi hisabnya hanya sebentar saja. Setelah itu dipersilahkan melanjutkan proses ke loket berikutnya, kalau di apa itu di Dukcapil atau di mana itu ya. Adapun yang barang siapa yang dihisab dengan mendetail, dengan teliti, dengan jelimet, itulah tandanya orang itu celaka. Jadi ya hisab yang ringan itu kalau hisabnya cuma diperlihatkan sekilas, setelah itu orangnya mengakui betul ya Allah saya berbuat seperti itu, dibuka catatannya semuanya dia mengakui, setelah itu suruh lewat saja, artinya Allah mengampuni. Ini tandanya orang itu selamat ya. Kalau dalam ayatnya itu fayuhasabu hisabai yasiro wayang qalibu ila ahlihi masruro, dan nanti dia akan bisa kembali berkumpul kembali dengan keluarganya ila ahlihi masruro, dalam keadaan senang ya. Sebaliknya kalau yang hisabnya itu hisab yang berat, itu mendetail kata Rasulullah. Jadi betul-betul satu persatu itu ditanya. Dalam satu hari kan banyak yang dikerjakan Pak ya. Itu semuanya ditanya satu persatu. Detail sekali. Sehingga hisabnya berlangsung sangat lama sekali. Ya. Maka orang seperti ini tandanya akan celaka nantinya. Kalau dia orang Islam, kalau hisabnya seperti itu, nanti ketika sudah selesai hisab ditimbang baru kelihatan, oh ternyata karena amal kejelekannya lebih berat dari amal kebaikannya. Maka ketika nanti dia, karena dia orang Islam, berhak masuk surga, tapi oleh Allah dimasukkan dulu ke dalam ngeri Pak ya. Ngeri, ke dalam neraka ya. Kenapa? Ya karena
di situ Allah akan menunjukkan sikap sifat adilnya. Akan menunjukkan sifat adilnya. Adil itu artinya apa? Adil itu ya kalau orang salah ya dihukum. Kalau orang yang tidak salah ya tidak dihukum. Itu namanya adil. Ya. Walaupun nanti kadang-kadang ada juga yang ketika kenyataannya seperti itu, Allah ternyata lebih mendahulukan sifat rohmannya, rohimnya, sifat kasih sayang, sehingga walaupun dia harusnya dimasukkan ke dalam neraka, tapi bisa jadi Allah lebih mengedepankan, lebih mendahulukan sifat rohmannya, rohimnya, sifat kasih sayang, sehingga orang itu diampuni, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ya, tapi kalau ternyata menurut pertimbangan Allah, yang saya dahulukan kepada orang ini adalah sifat adil saya. Nah, karena dia banyak dosanya, Allah adil, masukkan dulu ke dalam neraka. Jadi kalau diampuni akhirnya masuk surga, itu berarti Allah mendahulukan sifat rahmatnya, rahimnya, ya. Tapi kalau Allah menghukum dengan pertimbangan tertentu, tentunya yang kita tidak tahu, ya, maka itu berarti Allah mendahulukan sifat adilnya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, nah, salah satu yang menjadikan orang itu mendapat rahmat Allah, yang menjadikan Allah itu lebih mendahulukan sifat rahmatnya daripada sifat adilnya, ya, kepada orang-orang tertentu yang memang seharusnya dia dimasukkan ke dalam neraka, karena orang itu selalu berusaha untuk muhasabah, untuk menghitung-hitung dirinya ketika masih di dunia, ya. Sebagaimana perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu, ya. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Jadi supaya nanti hisabnya hisab yang ringan, ya, maka selama kita di dunia ini kita sering-sering menghisab diri, menghitung-hitung diri, ya. Jadi ini mulai sekarang, Pak, ya, Bu, mulai sekarang ini sampai nanti akhir hayat kita, sampai nanti malaikat Israel datang, Pak, ya, kan semuanya kita pasti akan didatangi malaikat Israel, ya, pasti itu, ya. Dan waktunya sudah dekat. Kenapa waktunya sudah dekat? Karena segala sesuatu yang pasti terjadi itu berarti dekat. Walaupun mungkin masih kurang beberapa tahun, mungkin masih kurang beberapa puluh tahun, tapi kalau pasti terjadi itu berarti dekat. Jadi sesuatu yang akan terjadi, yang pasti terjadi itu dekat. Walaupun mungkin masih beberapa tahun, ya. Sebaliknya, yang sudah lewat itu berarti jauh. Yang sudah lewat berarti jauh. Walaupun mungkin hanya beberapa saat, mungkin baru tadi, ya, baru tadi sore atau tadi siang, kan baru, Pak, ya. Tapi karena sudah lewat itu berarti jauh. Kenapa? Karena nggak bisa diulang lagi.
Apa yang sudah lalu tidak bisa diulang. Ya. Makanya walaupun hanya sebentar, tapi kalau sudah lewat itu berarti jauh. Ya. Tapi walaupun masih berpuluh-puluh tahun, kalau itu pasti terjadi, maka itu berarti dekat. Ya. Makanya kita kan sering melihat Pak ya, orang yang mungkin pada waktu mudanya kehidupannya suka memperturutkan hawa nafsu ya. Ketika sudah tua dia hidupnya oleh Allah diberikan sedikit balasannya ya. Jadi kalau kadang-kadang ada orang yang di dunia itu Allah sedikit kasih balasan dari perbuatannya, tapi baru sedikit ya. Nah, ada yang ketika muda itu hidupnya suka memperturutkan hawa nafsu, ketika sudah tua Allah berikan sedikit balasannya, akhirnya hidupnya terlunta-lunta ya, malah jadi gelandangan, jadi tuna wisma ya. Kan ada kadang-kadang itu ketika masih jaya, masih terkenal, masih jadi idola orang banyak, wah hidupnya bermewah-mewah ya, hidupnya bermegah-megah, tapi ketika sudah tua nggak ada yang ngopeni ya, keleleran, malah dimasukkan ke panti jompo, anaknya nggak mau ngurusi ngopeni ya. Ada mantan artis tapi jadi gelandangan, mantan selebritis jadi tuna wisma ya. Itu kan kadang kita lihat, itu baru balasan sedikit saja ya, sedikit oleh Allah perlihatkan di pembalasan dari perbuatannya. Insya Allah kalau kita senantiasa muhasabah ya, muhasabah, senantiasa tadi memikirkan, merenungkan ya, kira-kira dosa saya lebih banyak atau amal atau kebaikan saya lebih banyak ya. Atau mungkin kalaupun amal kebaikan saya lebih banyak, apakah itu diterima ya. Sebab kita kan nggak tahu Pak ya, kita nggak tahu apakah dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak. Apakah amal kebaikan yang kita lakukan sehari-hari ini diterima oleh Allah atau tidak, kita nggak tahu ya. Makanya Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, seandainya saya diberitahu ada satu saja sholat saya yang diterima oleh Allah, itu bagi saya lebih utama, lebih menyenangkan, lebih membahagiakan daripada dunia dan seisinya. Kalau saya tahu satu saja sholat saya itu diterima oleh Allah ya. Jadi para sahabat itu ternyata mereka salah satu keutamaan mereka ya, salah satu keistimewaan para sahabat sehingga mereka menjadi orang-orang yang khairun nas. Apa khairun nas Pak? Sebaik-baik manusia, itu karena rasa khawatirnya, satu khawatir dosa-dosanya tidak atau belum diampuni oleh Allah, dan yang kedua khawatir jangan-jangan amal kebaikannya tidak diterima. Walaupun sebenarnya Rasulullah sudah
secara umum menyampaikan ya bahwa barang siapa yang mau mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti mengampuni, begitu janji Allah ya. Tapi para sahabat tidak kemudian GR ini kan apa Pak? Gede rasa, terlalu optimis ya. Wah, terus yakin kalau dosa-dosanya sudah diampuni gitu, tidak para sahabat. Mereka masih terus rasa khawatir terus. Walaupun sudah ada jaminan ya bahwa orang yang mau tobat, orang yang masuk Islam itu semua dosa-dosa ketika dia masih kafir itu otomatis dihapus. Orang masuk Islam itu seperti bayi baru lahir. Kesalahan-kesalahan dia selama belum masuk Islam itu terhapus semuanya. Bahkan kalau itu orang Yahudi dan Nasrani, kalau dia masuk Islam, kata Rasulullah, kebaikan-kebaikan dia selama belum masuk Islam oleh Allah tetap dihitung. Jadi dia masuk Islam, dosanya dihapus, tapi kebaikan dia selama masih kafir itu dicatat. Bukan membawa dosa, malah membawa pahala. Ya. Maka subhanallah ya. Maka para sahabat itu khawatir sekali. Khawatir. Ya. Karena kan nggak ada ini Pak ya, nggak ada jaminan memang ya. Artinya nggak ada pemberitahuan dari Allah. Dosa kita sudah diampuni atau tidak, amal kebaikan kita diterima atau tidak, kan nggak ada pemberitahuan resmi dari Allah. Tidak seperti kalau kita mengirim paket Pak ya. Kalau ngirim paket, begitu paket sampai langsung ada pemberitahuan resmi ya. Paket yang Anda kirim sudah sampai gitu ya, sudah diterima gitu ya. Tapi kalau amal kebaikan kita diterima atau tidak, kita tidak. Bahkan para sahabat Nabi tidak merasa yakin, merasa khawatir ya. Maka ada seorang ulama namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan tanda bahwa orang itu taubatnya diterima itu minimal ada 3 ya. 3 tanda orang itu taubatnya diterima. Monggo nanti kita introspeksi, kita muhasabah, kita sudah seperti itu atau tidak. Kalau kita tidak seperti itu, kemungkinan dosa-dosa kita belum diampuni. Apalagi yang memang dulu waktu masih muda sering berbuat dosa, sering meninggalkan sholat misalnya, sering meninggalkan puasa misalnya ya, dan lain-lain. Yang pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tanda orang itu tobatnya diterima ya, dia lebih senang menyendiri, lebih senang bermunajat berdua dengan Allah daripada berkumpul dengan manusia ya. Lebih senang menyendiri bersama Allah daripada berkumpul dengan manusia. Ini tanda orang dosanya diampuni, taubatnya diterima ya. Dia sudah, kalau sudah duduk berdua di hadapan Allah, berzikir ya, mengadukan masalahnya kepada Allah, itu sudah merasa sangat senang. Berlama-lama betah ya, betah berlama-lama menghadap Allah. Sementara kalau berkumpul dengan manusia, dia sudah tidak terlalu senang ya, berkumpul dengan manusia sekedar ada keperluan
ya, sekedar ada keperluan dia berkumpul dengan manusia, sekedar ada acara ya, ada rapat RT atau apa ya, kumbokarnan atau ya, ngaji ya, pokoknya sekedar perlu saja ya. Ini tanda orang yang taubatnya diterima. Kenapa? Karena salah satu potensi orang itu atau penyebab orang itu berbuat dosa itu karena apa? Karena pengaruh dari orang ya, dari manusia kan gitu ya. Sehingga dia khawatir kalau kumpul nanti kumat gitu ya. Maka dia lebih senang menyendiri bersama Allah. Dia khawatir kalau kumpul dengan manusia nanti akan tergoda. Kemudian yang kedua, orang yang taubatnya diterima itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ciri-cirinya, tanda-tandanya ya, dia sering merasa sedih. Sering merasa sedih kalau mengingat dosa-dosanya. Kalau mengingat dosanya kemudian dia bersedih. Jadi yang menjadikan dia sedih bukan nasibnya, maksudnya kesusahan hidup di dunianya, pun tidak. Yang menjadikan dia sedih adalah ingat dosa-dosanya. Makanya kan terkenal itu Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu sering menangis sendiri ya. Kenapa? Karena teringat dosa-dosanya. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam itu dosanya banyak sekali. Beliau ini ketika masih musyrik itu kalau tahu ada tetangganya, temannya atau siapa yang ketahuan masuk Islam jadi pengikut Nabi, langsung digaplok itu. Iya. Iya. Ada, saya lupa itu namanya siapa itu ya. Saya kemarin baru mengkaji Sirah Nabawiyah ya. Itu Umar bin Khattab pernah nempeleng orang sampai tersungkur itu. Digaplok sampai tersungkur gara-gara ketahuan orang itu masuk Islam. Luar biasa ya. Bahkan proses masuk Islamnya Umar itu kan juga awalnya karena beliau mau membunuh Rasulullah. Jadi Umar bin Khattab ini masuk Islamnya agak sedikit belakang dibanding sahabat-sahabat senior yang lainnya. Umar bin Khattab itu baru masuk Islam tahun ke-6. Tahun ke-6 kenabian. Jadi 6 tahun setelah Rasulullah jadi nabi itu Umar baru masuk Islam. Tapi kalau yang lain awal-awal ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat-sahabat yang masuk Islam generasi awal ketika Rasulullah dakwahnya masih sembunyi atau belum terus terang, dakwahnya masih dari rumah ke rumah, dari 4 mata ya. Itu sahabat-sahabat senior. Tapi Umar bin Khattab masuk Islamnya agak belakangan, 6 tahun ya. Tahun ke-6 ya. Tadinya Umar bin Khattab melihat ini gara-gara ajaran Muhammad ini, kaum Quraisy ini menjadi terpecah ya, menjadi terpecah. Karena sebagian ada yang masuk Islam menjadi pengikut Muhammad, sebagian tidak mau masuk Islam, masih mempertahankan agama nenek moyang,
dan pertentangan antara keduanya sangat keras, sangat tajam, sehingga kalau bahasa sekarang masyarakat jadi terpecah, jadi tidak harmonis gitu ya. Yang sebelum Rasulullah jadi nabi, masyarakat Mekah itu masih rukun, harmonis. Tapi begitu Rasulullah mendakwahkan ajaran baru, masyarakat menjadi terpecah dan semakin hari semakin keras perpecahannya itu. Kenapa? Karena pengikut Muhammad semakin banyak dan mulai terang-terangan mengadakan kegiatan-kegiatan ya. Mengadakan taklim ya. Dan akhirnya setiap kaum muslimin sedang mengadakan kegiatan taklim, belajar membaca kitab, belajar membaca Al-Quran, belajar menghafalkan Al-Quran, itu selalu dipersekusi. Tahu dipersekusi Pak? Digeruduk, dibubarkan, disuruh bubar. Jadi kalau ada pengajian dibubarkan, dulu juga zaman Rasulullah ada ya. Begitu akhirnya pernah terjadi satu insiden di mana kaum muslimin sedang belajar di hadapan Rasulullah ya. Kemudian digeruduk, didemo, disuruh bubar. Karena jumlah kaum muslimin sudah agak lumayan banyak, akhirnya terjadi bentrok sampai ada yang luka. Sampai sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melukai salah seorang musyrik yang kebetulan ikut geruduk, ikut mempersekusi, membubarkan majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Rasulullah itu. Ya. Maka akhirnya semakin panas gitu ya, semakin panas. Maka Umar bin Khattab, wah ini sumber masalahnya harus dihilangkan, yaitu diri Muhammad. Maka Muhammad harus dibunuh ini sudah. Akhirnya Umar bin Khattab dari rumah menyiapkan pedang, mau mencari Rasulullah. Begitu dia berjalan, di tengah jalan ketemu temannya namanya Dihyah Al-Kalbi. Mau kemana engkau Umar? Saya mau mencari Muhammad, mau saya bunuh. Ya. Kata Dihyah Al-Kalbi, "Sik Muhammad, tenang dulu. Saya Umar, tenang dulu. Ya, kamu urusi dulu itu adikmu, adik perempuanmu yang di bawah tanggung jawabmu. Dia itu sudah menjadi pengikut Muhammad." Wah, Umar tambah emosi. Akhirnya tadinya mau mencari Rasulullah, malah mampir dulu ke tempat adiknya. Langsung gedor-gedor pintu. Kebetulan adiknya namanya juga Fatimah, sama dengan putri Rasulullah ya. Fatimah, suaminya namanya Sa'id bin Zaid ya. Keduanya dan bertiga, waktu itu ada orang lain namanya Khobab ya. Khobab, bertiga sedang belajar menghafalkan Al-Quran. Cuman Al-Quran waktu itu belum mushaf lengkap gitu, tidak ya, cuma lembaran-lembaran. Sahabat-sahabat hanya punya lembaran-lembaran gitu ya, mungkin cuma berapa surat atau berapa juz gitu ditulis. Maka ketika kemudian Umar mendobrak masuk ya, langsung dengan penuh amarah tanya, "Apa kamu betul sudah menjadi pengikut Muhammad?" "Betul." Begitu jawab betul, langsung ditempeleng. Adiknya sendiri ditempeleng, langsung berdarah, bibirnya pecah, tersungkur dia ya. Tersungkur, nangis Fatimah ya. Suaminya nggak bisa berbuat apa-apa, mau menolong langsung digajul. Sa'id bin Zaid itu suaminya mau nolong, itu mau langsung oleh Umar bin Khattab digajul, terpental ya. Sementara temannya yang namanya Khobab itu tidak berani muncul, dia bersembunyi di balik pintu ya, sambil gemetar tentu ya.
Tapi ternyata melihat adiknya bibirnya pecah mengeluarkan darah, ya namanya saudara, namanya kakak ya, tetap timbul juga rasa kasihan, menyesal akhirnya ya. Umar bin Khattab karena rasa menyesal akhirnya emosinya, kalau orang merasa kasihan kan otomatis emosinya turun ya. Nah, dalam keadaan emosinya turun, dia tahu ternyata Fatimah megang mushaf, megang lembaran yang berisi Al-Quran. Umar bin Khattab tanya, apa itu? Kata Umar bin Khattab, kata adiknya, ini mushaf, ini Al-Quran. Coba saya ingin lihat, kata Umar. Penasaran ternyata Umar ya. Adiknya walaupun dalam kondisi lemah seperti itu tetap bisa bersikap tegas. Apa jawabnya? Tidak boleh, kamu masih najis. Ini lembaran suci, ayat-ayat Al-Quran. Coba saya ingin lihat. Kalau kamu ingin lihat, mandi dulu, kamu masih najis. Dilalai Umar bin Khattab juga mau mandi ya. Kalau mandi kan otomatis jadi fresh pikiran ya kan. Dalam kondisi fresh, otomatis juga rasa marahnya sudah reda, baru dikasihkan itu. Dikasihkan lembaran itu, ternyata pas itu surat Toha ya. Surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ya. Jadi begitu dibaca, Umar bin Khattab langsung tertarik, takjub sekali dengan gaya bahasa Al-Quran. Selama ini Umar bin Khattab nggak pernah mendengar ya. Dia selalu menghindar, menjauhi. Akhirnya Umar bin Khattab langsung mengambil kesimpulan, oh ini bukan karangan Muhammad, jelas bukan karangan Muhammad. Muhammad dikenal dia tidak pernah belajar baca tulis. Bagaimana mungkin dia bisa menciptakan kalimat-kalimat yang sangat bagus, sangat indah dan berisi seperti ini. Akhirnya saat itulah Allah memasukkan hidayah ke dalam hati Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab terus langsung hatinya mengakui bahwa ini bukan karangan Muhammad dan ini tidak mungkin karangan manusia. Tidak ada manusia yang bisa membuat seperti ini. Ini pasti memang dari Allah. Akhirnya Umar bin Khattab pun bertekad mau menemui Rasulullah dan mau menyatakan masuk Islam. Akhirnya Umar tanya kepada Said, suami Fatimah ini, di mana Muhammad? Ditanya, lah engkau mencari Muhammad mau apa? Enggak, saya cuma pengen tanya saja. Ya, cuma pengen tanya tentang ini. Ya akhirnya ditunjukkanlah tempatnya. Ternyata Rasulullah waktu itu sedang berkumpul di satu tempat rahasia namanya Darul Arqam. Jadi tempat setelah sering terjadi bentrokan itu, setelah sering terjadi insiden kaum muslimin sedang taklim kemudian digeruduk, dibubarkan, akhirnya Rasulullah membuat tempat taklim khusus yang tersembunyi ya, di rumah seorang sahabat yang namanya Arqam bin Abi Arqam. Tempatnya di belakang pasar, di tempat keramaian, sehingga apa? Sehingga kalau orang masuk ke situ dikira mau berjual beli ya kan? Wong itu tempat keramaian, tempat perdagangan. Iya, jadi tempatnya Rasulullah pilih itu yang orang tidak merasa
curiga. Orang lalu lalang keluar masuk situ itu tidak dicurigai, sebab sejak saat itu, sejak insiden bentrok sampai ada yang terluka itu, orang kafir semakin meningkatkan kewaspadaan. Semakin mengawasi, ya. Akhirnya Rasulullah membuat kebijakan, membuat keputusan, sekarang kita taklimnya sembunyi, ya, hanya sembunyi di rumah Arkom, ya. Makanya sekarang ini kalau di Muhammadiyah itu ada kegiatan namanya Darul Arkom, ya. Itu diambil dari itu. Dari dulu Rasulullah menjadikan rumah sahabat Arkom ini menjadi tempat pembinaan, ya. Akhirnya Umar bin Khattab langsung salam, assalamualaikum, gitu, ya. Ya mungkin bukan assalamualaikum, ya, mungkin yang lain waktu itu belum Islam, ya. Apa mungkin apalah, nggak tahu, yang penting dia gedok-gedok pintu gitu, ya. Siapa itu? Umar langsung mengatakan, Umar. Wah, yang di dalam gemetar semua, Pak. Orang Islam yang sedang di dalam itu ketakutan, gemetar. Kata Rasulullah, biar tenang aja, tenang. Insya Allah ini tanda kebaikan dari Allah. Akhirnya dibukakan. Ternyata dibukakan, Umar bin Khattab dipersilahkan masuk, terus langsung sekali itu mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang ada di situ semuanya, kebetulan waktu itu agak banyak, ya, semuanya serempak takbir, Allahu Akbar, gitu loh. Orang-orang di sekitarnya, warung-warung, kios-kios yang ada di sekitarnya kaget, apa itu, gitu, ya. Pada suara takbir. Ya. Akhirnya sejak saat itu umat Islam tidak harus sembunyi-sembunyi lagi, sudah punya backing. Kebetulan masuk Islamnya Umar dengan Hamzah itu tidak lama, kalau saya 3 bulan, ya, 3 bulan Hamzah dulu, kemudian Umar. Padahal 2 orang ini merupakan jagoannya, ya, jagoan Quraisy. Ya, dengan masuk Islamnya 2 orang ini, kaum muslimin tidak ada lagi yang berani mengganggu. Ya. Ya. Jadi apa? Umar bin Khattab itu saking membencinya, saking memusuhi Rasulullah, ya, sampai puncaknya tadi mau membunuh, dan membunuhnya serius, ya. Membunuhnya niatnya membunuh itu serius, tenanan, bukan sekedar ancaman saja. Sekarang kan kadang-kadang cuma ancaman, ya kan. Nah, ini dengan masuk Islamnya Umar, kaum muslimin menjadi semakin kuat, ya. Tetapi Umar bin Khattab setelah menjadi sahabat Nabi, beliau setiap kali mengingat kesalahan-kesalahannya, setiap kali mengingat dosa-dosanya di masa jahiliyah, ya, beliau selalu menangis. Padahal sudah dijamin pasti diampuni, ya. Dengan masuk Islam itu dosanya akan terhapus semuanya, ya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tanda taubat seseorang itu diterima, dia selalu merasa lebih rendah, lebih hina di hadapan Allah, lebih tawadhu, lebih merasa hina, lebih merasa rendah, ya. Sehingga karena dia merasa hina, merasa rendah, tidak mau atau dia tidak merendahkan orang lain. Walaupun mungkin dia sudah taubat, sudah, kalau bahasa sekarang, sudah sergap ngibadah, sergap ngaji, tapi dia masih merasa hina di hadapan Allah, sehingga tidak sempat menghina atau merendahkan orang lain, ya. Jadi kalau orang katanya sudah taubat, sudah sergap ngaji, sergap ibadah, tapi nek ketemu orang
dalam hatinya merendahkan, meremehkan, wah ini orang, atau mungkin mencela ya, apa itu orang kok gawene dosa terus, orang manusia tak berguna. Nah, berarti dia merendahkan orang lain ya. Nah, ini berarti kemungkinan tobatnya belum, walaupun dia sudah baik sudah, tapi kalau masih ketika melihat orang lain dengan merendahkan ya, nah, berarti kemungkinan tobatnya, dosanya belum diampuni oleh Allah. Kan ada orang seperti itu ya, setelah dia tobat jadi aktivis Islam, jadi sergap ngaji gitu, terus merasa paling nyunah, merasa paling suci. Mau ketika melihat orang lain, kalau dia sudah penampilannya sudah betul-betul sunnah ya, jenggotnya panjang, celananya cingkrang, kemana-mana pakai jubah, terus ketika melihat orang tidak seperti dia merendahkan. Kadang-kadang disapa aja tidak jawab, diucapi salam tidak jawab, melengos gitu ya. Kalau di tempat saya ada kelompok yang seperti itu. Dia merasa paling sesuai dengan sunnah gitu ya, sehingga kumpul-kumpul atau sekedar berakrab-akrab dengan orang lain nggak mau ya, bukan karena dia lebih senang menyendiri dengan Allah, tidak, tapi karena menganggap orang semuanya jelek gitu ya, masih ahlul bid'ah atau mungkin masih apa gitu kan, menurut anggapan dia, sementara dia ahlus sunnah ya. Akhirnya ketemu orang, ini orang sesat ya. Orang semuanya dianggap jelek semuanya ya. Sampai kadang-kadang ketemu saja melengos ya. Sampai kalau dengan tetangga kiri kanannya tidak begitu mengenal ya, tidak akrab, tidak serawung ya, serawungnya cuma sama bolone. Serawungnya kur karo bolone tok ya. Kalau seperti itu sebenarnya dia berhenti dari dosa tapi pindah ke dosa yang lain gitu ya. Ya, berhenti dari maksiat, berhenti dari mungkin dari judi, dari mendem, dari preman ya, tapi pindah ke dosa yang lain, yaitu dosa merendahkan, meremehkan orang lain. Sebab kata Rasulullah SAW, i'yaruka li'ahika bidhambihi a'dhamu wa asyaddu indallahi min dhambihi. Celaan kamu, sikap meremehkan kamu kepada saudaramu yang berbuat dosa, itu di sisi Allah lebih besar dosanya daripada dosa orang yang dia rendahkan ya. Makanya kalau seperti itu hakikatnya cuma pindah dosa saja ya. Dulunya dosa maksiat, sekarang dosa meremehkan orang, dosa membenci orang, dosa memusuhi orang sesama muslim lagi ya. Dosa menuduh, menghukumi orang sesat, menghukumi orang dia itu orang sesat, orang yang menyimpang. Ibaratnya lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya ya. Justru kalau tanda orang dosanya diampuni oleh Allah, taubatnya diterima, dia semakin tawadhu. Dia tidak mikir orang ya, yang dia pikir diri sendiri, tidak menilai orang ya. Tidak suka menilai orang, tidak suka melihat orang, apalagi memvonis ya, menuduh, menghakimi ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu.
Mudah-mudahan Allah senantiasa